Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar tentang sifat koligatif larutan, yaitu sifat kenaikan titik di D. Ketika suatu zat terlarut ditambahkan ke dalam zat pelarut, ternyata zat terlarut ini mengakibatkan zat pelarut mengalami perubahan sifat. Hal ini disebut dengan sifat koligatif larutan. Pada kasus kenaikan titik di D, yang terjadi adalah ketika sebuah pelarut, kita ambil contoh adalah air. Kemudian air ini kita tambahkan dengan suatu zat terlarut, misalkan gula, yang kemudian kita didihkan. Ternyata zat pelarut yang semula, yaitu air, memiliki titik didih sebesar 100 derajat Celcius. Ketika ditambahkan dengan gula, dia mengalami perubahan menjadi lebih tinggi daripada air itu sendiri. Hal ini disebabkan kehadiran gula ternyata mengakibatkan terjadinya kenaikan titik didih. Bagaimana bisa? Molekul gula yang terlarut ke dalam air itu mengakibatkan tumbukan antara molekul air dengan molekul air yang mengakibatkan proses pendidihan itu lebih sulit terjadi jika dibandingkan hanya air saja yang dipanaskan. Kenapa bisa demikian? Hal ini disebabkan oleh adanya molekul gula yang menghambat terjadinya proses tumbukan tersebut. Sehingga energi yang diperlukan untuk membuat air itu menjadi mendidih akan lebih besar, mengakibatkan pada kenaikan titik didih itu sendiri. Kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika suatu zat terlarut ditambahkan ke dalam zat pelarut, itu akan mengakibatkan terjadinya kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih itu sendiri dilambangkan dengan delta TB, yang mana delta itu menyatakan kenaikan, T itu menyatakan temperatur, dan B itu menyatakan boiling, atau dalam bahasa Indonesianya adalah didih. Rumus umum dari persamaan kenaikan titik didih adalah delta TB sama dengan TB dikurangi TB0, di mana delta TB adalah kenaikan titik didih, TB adalah titik didih dari larutan yang terbentuk, dan TB0 adalah titik didih dari pelarut murni. Yang mana persamaan umum ini bisa diperluas menjadi persamaan yang lebih khusus lagi. Nah, rumusnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M untuk larutan yang termasuk ke dalam kelompok larutan non-elektrolit. Dan untuk larutan yang tergolong ke dalam larutan elektrolit, rumusnya adalah delta TB sama dengan KB dikali M dikali I, di mana M tersebut adalah satuan molalitas yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, dan I merupakan faktor Van Hoff. Lalu KB itu apa? KB adalah tetapan didih dari sebuah pelarut. Nah, sekarang kita langsung beranjak saja kepada sebuah contoh soal. Contoh soalnya seperti ini. Oke, kita perhatikan contoh soalnya. Kemudian sekarang kita perhatikan bagaimana cara menyelesaikan contoh soal tersebut. Let's go. Bagaimana? Paham? Jika sudah paham, kalian bisa kerjakan beberapa latihan soal berikut yang saya berikan. Selamat belajar!